Jumpa lagi dengan kita di Pia Online bersama Kakak Rio, Kakak Amanda, Kakak Hemas. apa kabar adik-adik? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yeay! Nah, adik-adik, tema Pia Online kita hari ini yaitu kita diundang ke perjamuan Allah. Perjamuan itu apa sih, Kak Amanda? Perjamuan itu adalah pesta. Adik-adik pernah nggak diundang ke pesta? Kalau Kak Fremas, Pernah dong. gimana sih rasanya? Pastinya senang sekali. Karena kita diundang ke perjamuan Allah, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Judulnya, Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik! Nah, adik-adik, sebelum kita memulai berdoa, kita ambil sikap doa yang baik ya. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Kami akan mulai sekolah minggu. Bantulah kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bimbinglah kami agar dapat merusak sabdamu. Buatlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Demi Engkau Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita bernyanyi. Judulnya apa, Kak Arya? Judulnya Roh Kudus yang Manis. Firmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi
orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang telah diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu untuk menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dan dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat. Apa kabar? Tentunya baik kan? Yes, selalu ceria dan tidak pernah mengeluh. Anak-anak, kembali pada pagi hari ini kita bertemu di dalam keadaan baik tentunya, dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita semua untuk bertatap muka melalui kegiatan Pia pada pagi hari ini. Anak-anak, Bu Katrin akan memberikan renungan dari firman yang sudah dibacakan oleh teman kita Mbak Evelyn dari Matius 22 ayat 2 sampai 10. Anak-anak, Yesus pernah bercerita bahwa ada seorang raja yang mempunyai satu orang anak, dan pada waktu itu anak itu akan menikah. Nah, tentunya kalian membayangkan betapa sangat meriahnya pesta itu akan diadakan karena itu adalah putra satu-satunya. Undangan sudah disebar, pesta-pesta sudah disiapkan dengan tempat yang sangat megah, mewah, makanan yang enak-enak. Kemudian raja itu menyuruh para hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang mereka kenal. Namun pada hari saat yang ditunggu-tunggu tiba, ternyata undangan itu tidak ada satupun yang datang. Nah, raja sangat kecewa anak-anak karena tidak ada satupun orang yang diundang itu datang dalam pesta itu. Nah, kemudian raja itu menyuruh kembali hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang, siapapun orang-orang yang dijumpai di persimpangan jalan. Kemudian ternyata banyak sekali
yang hadir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kalian tahu sebenarnya yang dimaksud dengan raja di situ adalah Allah, sedangkan anaknya itu adalah Yesus. Nah, anak-anak, Allah mengadakan perayaan besar-besaran untuk anaknya di surga, dan kita semua diundang di dalam perjamuan itu. Mengapa? Bu Katrin juga tidak tahu mengapa Allah mengundang kita juga. Nah, tetapi sebagian orang menolak undangan itu, termasuk kalian. Kalian ikut diundang. Bu Katrin dan para pembimbing yang lain ini berharap kalian mau menerima undangan itu. Nah, anak-anak, kalau kalian tahu sebenarnya kita ini diundang untuk diberi keselamatan. Namun, kita kadang menolak. Kita nggak mau. Keselamatan yang datang dari Tuhan untuk kita, sebenarnya itu adalah undangan yang sangat istimewa. Namun, kita dengan terang-terangan menolaknya. Aku nggak mau. Nah, ini sebenarnya tampak anak-anak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Yesus sudah mengajak kita untuk pergi ke gereja. Yesus mengajak kita untuk ikut sekolah minggu, walaupun nggak tatap muka langsung. Ya, Yesus mengajak kita untuk selalu rajin berdoa, selalu menuruti apa yang dinasihati, nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibu dan ayah kita, ya. Namun kadang kita tidak mau. Itu sebenarnya adalah undangan dari Yesus. Ayo anak-anak, mulai hari ini kita harus mau menanggapi undangan Tuhan. Mengapa? Tentunya kita mau diselamatkan, bukan? Nah, oleh karena itu Bu Katrin, suster, dan para pendamping yang lain berharap mulai hari ini kamu mau menanggapi undangan Tuhan itu, ya, di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Silakan kamu berbuat baik. Untuk siapa? Untuk semua orang. Berdoa untuk siapa? Untuk keluarga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, anak-anak, banyak yang harus kita lakukan. Dengan melakukan hal-hal yang baik, berarti kita mau datang dalam undangan yang diberikan kepada kita melalui Yesus. Karena banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang ada di sini, ya. Boleh kalian baca, setiap harinya ada di sini. Kalau kalian mau membaca, maka kalian mampu dan mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Sehingga dengan demikian tentunya kita mau untuk menghadiri undangan-undangan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Demikian renungan yang bisa Bu Katrin sampaikan kepada kamu. Mari anak-anak kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, agar kita selalu mendapatkan keselamatan. Sekian dari Bu Katrin renungannya. Salam sehat, tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, agar kita selamat dari kehidupan di luar yang cukup membahayakan buat kita semua. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Dadah. Halo sobat-sobat Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan Bu Tata dalam kreativitas Pia Online. Hari ini kita akan membuat undangan Tuhan. Alat dan bahan yang disiapkan adalah HVS, gunting, pewarna, boleh ballpoint atau spidol, dan isolasi, boleh juga menggunakan lem. Ikuti langkah
pertama, lipatlah kertas dan kemudian gunting kertas tersebut. Setelah digunting, lipatlah kertas ini menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kemudian lipat hingga membentuk seperti pintu ya. Kemudian pada tengahnya kita tulis undangan. Nah, undangan ini adalah undangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita akan menghadiri undangan tersebut dengan cara yang pertama, ibu menuliskan rajin ke gereja. Yang kedua, ibu menuliskan memuji Tuhan. Yang ketiga, ibu menuliskan rajin berdoa. Dan yang keempat, ibu menuliskan berbuat kebaikan. Nah, kemudian undangan ini kalian hias. Tara, undangan sudah selesai dibuat. Sekarang tempelkan ke HVS yang sisa tadi ya. Sekarang kalian menghias secara keseluruhan. Undangan sudah selesai dibuat. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Adik-adik, via online kita hari ini sudah hampir berakhir. Ingat pesan kakak ya, kita telah diundang oleh Allah untuk masuk ke perjamuannya. Maka kita harus menjadi anak yang baik, rajin berdoa, rajin rosario, dan rajin misa dan via online. Nah adik-adik, untuk menutup via online pada hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Judulnya apa Amanda? Judulnya Yesus di dalam rumahku. Musik. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati via online hari ini, sehingga via online hari ini berjalan dengan baik. Semoga via online hari ini membawa sukacita bagi kita semua. Demi Kristus Tuhan
dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.